Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernah nggak kalian bertanya-tanya, boleh nggak sih seorang muslim menjadi musisi, atau melukis, atau tampil di atas panggung sebagai aktor? Hari ini kita akan membahas tuntas topik yang menarik sekaligus seringkali disalahpahami, yaitu fikih seni dalam Islam, di mana Islam memandang dunia seni dan kreativitasnya. Pertama-tama kita pahami dulu, apa itu fikih seni? Fikih seni adalah cabang ilmu fikih yang membahas tentang hukum-hukum Islam seputar aktivitas seni, mulai dari tari, musik, teater, sastra, tipografi, melukis, hingga seni digital. Tujuannya bukan untuk melarang seni, tapi memberikan paduan seni seperti apa yang sejalan dengan nilai agama dan seni seperti apa yang perlu dihindari. Karena pada dasarnya agama Islam adalah agama yang menghargai keindahan. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Innallah jamilun yuhibbul jamal." Sesungguhnya Allah Maha Indah dan sesungguhnya mencintai keindahan. Oke, sekarang kita masuk ke pertanyaan yang mungkin sudah muncul di awal video. Jadi, seni itu halal atau haram sih? Seperti kebanyakan jawaban dalam fikih, jawabannya adalah tergantung. Iya, jawaban yang sering bikin orang kesal karena tidak sesimpel iya atau tidak. Nah, para ulama biasanya melihat seni menggunakan dua prinsip besar. Yang pertama, hukum asal segala sesuatu itu boleh. Artinya seperti bayangin kamu menemukan aktivitas baru yang secara spesifik nggak ada di dalam Al-Quran maupun hadis. Secara dasar, aktivitas itu dianggap boleh sampai ada dalil yang mengatakan sebaliknya. Jadi, seni itu nggak otomatis masuk folder haram ataupun tidak diperbolehkan. Nah, prinsip yang kedua lebih menarik nih, yaitu seni dilihat dari isi dan dampaknya. Karena pada dasarnya seni itu cuma alat, sama seperti media sosial. Contohnya Instagram. Instagram bisa dipakai buat belajar, promosi bisnis, bahkan berdakwah. Tapi di lain sisi, Instagram juga bisa dipakai buat stalking mantan sampai jam 2 pagi. Hal barusan dilakukan di platform yang sama, tapi penggunaannya yang berbeda. Seni juga begitu. Yang menentukan isi hukumnya seringkali bukan medianya, tapi isi dan tujuannya. Nah, sekarang kita masuk ke 3 cabang seni yang sering dibahas. Yang pertama ada musik dan nyanyian. Nah, topik ini nih yang biasanya bikin kolom komentar ramai. Sebagian orang bilang boleh, sebagian bilang tidak, sebagian lagi bilang boleh sih, tapi... Dan ternyata memang banyak ulama yang membolehkan musik selama liriknya tidak mengandung kemaksiatan, tidak vulgar, tidak membangkitkan syahwat, dan tidak membuat kita lupa dengan kewajiban. Jadi, kalau playlist kamu isinya motivasi, semangat hidup, atau pesan positif, pembahasannya tentu berbeda dengan lagu-lagu yang isinya ke hal-hal negatif. Intinya, yang dinilai bukan cuma nadanya, tapi juga pesannya. Lanjut ke persoalan yang kedua, seni visual seperti lukisan dan fotografi. Dulu, para ulama membahas panjang nih soal gambar makhluk hidup. Karena pada masa itu ada kekhawatiran gambar atau patung yang dijadikan objek pemujaan. Tapi sekarang konteksnya jauh berbeda. Simple seperti foto KTP, foto wisuda, foto keluarga, bahkan foto makanan sebelum dimakan. Itu semua bagian dari kehidupan modern. Karena itu, banyak ulama masa kini membedakan antara gambar untuk dokumentasi atau pendidikan dengan gambar yang berkaitan dengan praktik yang dilarang. Dan jangan lupa, kalau bicara soal seni Islam, ada kaligrafi yang indah, pola geometris yang keren, sampai arsitektur masjid yang bikin orang berdecak kagum. Dan yang ketiga atau terakhir, seni pertunjukan seperti teater, drama, film, atau buat generasi sekarang, konten sketsa di media sosial. Secara umum, selama tidak berisi adegan yang tidak pantas, tidak mengandung penipuan, tidak merusak moral,
maka seni pertunjukan tersebut bisa menjadi sarana yang baik. Bahkan, banyak kisah sejarah Islam, pesan moral, bahkan dakwah yang justru lebih mudah dipahami ketika disampaikan lewat drama dibandingkan ceramah satu arah. Karena kadang, orang bisa lupa 1 jam ceramah tapi masih ingat satu adegan cerita drama yang menyentuh hati selama bertahun-tahun. Kalau kita tarik benang merahnya, fikih seni tidak hanya bertanya, ini seni atau bukan sih? Tapi lebih dalam lagi, seperti apa pesan yang dibawa, apa dampak bagi manusia, dan apakah seni ini mendekatkan kita kepada kebaikan atau justru sebaliknya? Karena dalam banyak hal, yang dinilai itu bukan medianya, tapi bagaimana media itu digunakan. Yang menarik dalam Islam, seni bukan hanya sekedar hiburan, tetapi seni juga bisa sebagai media dakwah yang kuat. Lihat aja sejarahnya, syair dan puisi-puisi Arab itu adalah menjadi salah satu media utama untuk penyebaran nilai-nilai Islam di masa Nabi. Arsitektur masjid-masjid indah di seluruh dunia adalah salah satu bentuk seni yang membawa marwah. Seni kaligrafi Al-Quran yang lahir dari kecintaan umat Islam terhadap dunia. Sebagai contoh, hari ini kita melihat film yang bertema Islami, podcast dakwah, dan desain Islami itu adalah contoh seni yang berfungsi sebagai diri kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi, apa kesimpulannya? Islam tidak anti seni. Islam mencintai keindahan, sehingga Islam menjaga agar seni tidak menjadi jalan menuju kemaksiatan, sehingga tidak melalaikan manusia dari Tuhannya. Seni yang baik dalam pandangan Islam adalah seni yang memperindah dunia sekaligus mendekatkan diri kita kepada Sang Pencipta keindahan. Semoga video ini bermanfaat ya. Kalau ada pertanyaan, tulis di kolom komentar. Bersatu teguh, bercerai runtuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.